FT ini perkusian deh, kunci Inggris ini. Kalau saya sih kan sambutan aja gitu kan enak ya. Sama menyuruh. Sambutan aja. Cuma Gitu. tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan pun ditandatangankan orang lain. Itu enggak. Enggak. Itu visa aja. Itu Selamat datang di Fiskes, Fakultas Ilmu Sosial Podcast. Selamat sore nih semuanya. Kita jumpa lagi di Fiskes yang ke-11. Apa nih Mas Faisal temanya pada Fiskes yang ke-11 ini? Tema kita kali ini adalah 2020 will be end. All about problematic and dynamics. Tentunya pada podcast kali ini kita kedatangan banyak narasumber yang kece-kece, cakep-cakep dan keren-keren nih. Oke, tanpa banyak waktu yang terulur, langsung saja kita sambut Ketua BEM Fakultas UM. Silakan, Mas. Bokawnya gak apa-apa, bokeh karpet ya loh. langsung kemana nih? Langsung duduk lah, sana. Silahkan. Kok bolong sih? Di atas ada di bawah, terserah gimana nih Mas. Selanjutnya. Pak Isen. Maju lagi. Angkat aja. FT soalnya. Oh, bocor. Hubungannya anjing. Dari Bek, capek loh, Bek. Ketor gak tau syuting ya, Bek. Aku malas syuting. Nih, sudah ada semuanya nih, narasumber. Nanti kamu mau kerja? Gak semuanya. Kurang masuk. Kok mari olahraga sih? Mari pasien. Sudah. Pada Fiskes kali ini kita kedatangan narasumber yang kece-kece dan ganteng-ganteng nih tentunya. Sebelumnya kita perkenalan dulu dari tuan rumah Fakultas Ilmu Sosial sendiri. Oh, Silakan Mas Faisal. Aku tahu. Ya, perkenalkan saya Faisal selaku Ketua BEM yang mau lengser. Bentar lagi. Kemudian saya kenalkan kalian teman-teman saya. Yang pertama Lord Arif dari FIK, Ketua BEM FIK. Kemudian ada Subekti Metal. dari Teknik Metal. Yang selanjutnya ada Sorohis. Tuhan Agus. Ini teman-teman dari Ketua BEM FMIPA yang membentuk rumah edukasi. Kontrakan apa rumah ini? Selanjutnya ada Michel adalah ketua menggantikan Uus. Mas Michel ini adalah wakilnya dari Mas Uus. Kemudian ada dari FEB ada Mas Agus, saudara kembarnya Mas Agus. Selanjutnya ada dari FIP yang sedang berhalangan hadir dan kemungkinan akan menyusul pada kesempatan kali ini. Lalu dilanjutkan dengan psikologi yang ada kegiatan jadi tidak bisa hadir. Psikologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan dibagi menjadi 4 sesi nih. Yang pertama membahas mengenai pondasi. Fondasi. Mas, saya tegang. Apalagi saya. Kalau sih tegang apalagi saya. Si tegang nih ya, Bek. Aduh, Gak kuat soalnya. Saya tegang juga. Mendesak situasi ini. Balik ini. Sepatu nih. Kayak sepatu. Kau apa dekorasi? Dekorasi bagus kok. pada topik yang pertama kita akan membahas mengenai pondasi Ormawa yang tentunya sebelumnya kita mengenal rumah edukasi. Kok aku pertama sih? Jadi, Pak, Udah gak apa-apa, giliran pertama enak. rumah edukasi itu yang seperti apa sih Mas? Ya rumah. Aku ngadapnya ke kamera atau ke mbaknya? Ke kamera saja. Oh, ke kamera saja. Ya, jadi di Fakultas MIPA tuh Badan Eksekutif Mahasiswa tuh ada namanya gagasan besar namanya Rumah Edukasi, kawan-kawan semuanya. Maskara bukan dulu. Ya, Rumah Edukasi itu kita mengibaratkan FMIPA ya, khususnya di BEM itu kita ibaratkan sebagai rumah. Jadi fokus untuk visi kita ke periode ini ya kawan-kawan ya.
Nah, dari visi-visi itu kita turunkan lewat misi-misi yang misi-misi itu ada hubungannya dengan visi itu. Dari rumah edukasi ini sebagai visi, misinya itu kayak fondasi kekeluargaan, gerbang tamu sampai lupa sendiri aku ya. Gerbang koordinasi, terus juga dapur untuk memasak isu nasional maupun internasional. Jadi apa yang ada dari visi tersebut rumah edukasi kita buat penjabarannya di misi-misi lewat ya yang ada di pilar-pilar di apa namanya di rumah itu. Mbak siapa sih namanya, belum kenalan tadi? Mbak Nisa. Oh, Mbak Nisa ya, Mbak Nisa. Udah gitu aja, Mbak. Bisa sabun. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin Mas? Ada yang mau nambahkan ya? Ada. Aku tanya sih dulu sebenarnya. Oh, tanya, ya, Tadi tanya. kan ada gerbang. Oh iya. Ada ruang tamu nggak? Ada ruang tamu nggak? Ada ruang tamu sinergitas. Kamar ada kamar. Kamar nggak ada. Kamar nggak ada. Kamar mandi ada. Kamar mandi nggak ada juga. Wah, ini yang penting sebenarnya. Gimana kita mau bersenang berimajinasi kalau nggak ada kamar mandi di rumah? Aduh. Itu kontrakan apa rumah sih? Ya, jadi untuk berimajinasi ya kawan-kawannya tidak hanya di kamar mandi, ingat itu. Di dapur kita bisa berimajinasi dengan semua elemen-elemen yang ada di dapur. Wah, ada panci, kita buat narasi yang keren dari panci, berimajinasi lewat panci. Wah, panci ini enak kayaknya nih buat imajinasi gitu, Oh, sih. Aku juga gak awal mula membangun sebuah rumah edukasi gimana? Ya, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang MIPA itu memang sulit rasanya ketika bagaimana mahasiswa Fakultas MIPA itu merasakan apa itu Fakultas MIPA, visi misi FMIPA, terus maupun apa saja ormawa yang di FMIPA, itu sangat sulit rasanya. Nah, dengan adanya rumah edukasi ini kita selain untuk mengedukasi tidak hanya pengurus saja, tapi kita mengedukasi apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang ada kita lihat sekarang, mengedukasi ini. Bahkan ketika kalau saya pegang masker sekarang saya tutupi untuk jadi alat seperti ini, apa salahnya kan? Ini sesuatu yang baru gitu kan ya. Jadi saya harap dengan adanya edukasi di sini, apapun yang sudah kita jalani, apapun yang akan kita jalani, kita niatkan untuk pembelajaran gitu. Nah, terkait rumah ini ya kawan-kawan, rumah itu kan kita yang punya, kita yang memiliki. Jadi mahasiswa fakultas jadi rumah yang saya maksud di sini memang bagaimana caranya kita bisa mencintai Fakultas MIPA, bagaimana cara kita mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA, dan banyak sekali kegiatan yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas MIPA yang harapannya bisa mengedukasi mahasiswa, bisa mengedukasi tendik, bisa mengedukasi alam, bisa mengedukasi lingkungan, bisa mengedukasi FIS, bisa mengedukasi FS, FH, FK, kan kawan yang lainnya di begitulah pokoknya terlalu universal tentang rumah edukasi. Harapannya semua yang ada kita sekarang ini, lampu yang menyinari kita, semua yang menyinari kita, itu harapannya bisa mencerahkan alam semesta. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sudah boleh pulang duluan. Nah, barusan ini argumen dari rumah edukasi dari FMIPA. Selanjutnya, bagaimana dengan Fakultas Teknik? Yang mana Mas? Aku dianggap gak sih bisa. Gua menengah ini. Bagaimana kalau dari Fakultas Teknik sendiri? Bagaimana apanya ini? Mengenai pondasi ormawa ataupun dari apapun itu yang ada di ormawanya. Oke, tadi bilangnya pondasi. Kalau saya kan orang elektro, saya dari teknik elektro. Kalau saya bilang pondasi, itu yang ahlinya dari sipil sebenarnya. Sebenarnya gini. Kok malah bangun? Sampai seperti ketua yang sekarang itu dari sipil loh. Ketua apa itu? Saya tidak dengar. Baik gini. Sebenarnya kita itu punya hashtag atau slogan yang namanya itu kita satu teknik. Nah, dari kita satu teknik itu untuk sama halnya kita kaitkan dengan nama kabinet di BMFT tahun ini. Nah, kabinetnya namanya adalah resolusi. Jadi resolusi itu sepertinya seperti harapan seperti itu. Dengan hashtag kita satu teknik. Jadi fondasi ormawa yang ada di FT itu sebenarnya semuanya itu dari rasa kekeluargaan seperti itu. Jadi sering kali ketika ada kegiatan ataupun ada perselisihan ataupun ada dinamika organisasi yang ada di FT khususnya
kita selesaikan dengan cara duduk bersama musyawarah seperti itu. Jadi harapan dari hashtag itu adalah bagaimana mahasiswa FT ini bisa bersatu untuk perlu diketahui juga nih, mahasiswa FT di UM ini kan mahasiswa terbanyak di UM. Aku nggak sombong, tapi nggak tahu sesuai data FE lebih banyak atau seperti apa. Oh, tapi menurut datanya memang di FT setiap tahunnya menyumbang mahasiswa terbanyak di UM. Jadi salah satunya kita ingin menyatukan warga FT ini dengan hashtag kita satu teknik seperti itu. Kalau aku boleh tanya ya, ini kan gimana? di FT nanti kan tagline-nya kan satu teknik, Ya. satu teknik. Kemudian di kabinetnya ini kan resolusi. Ya. Itu ada kaitannya nggak? Jadi kultur teknik dengan kepengurusan BEMUS yang sekarang ini? Untuk kalau ditanya keterkaitan itu ada pastinya, makanya kita mengambil nama kabinet resolusi itu harapan dari hashtag itu kita satu teknik. Jadi kan resolusi kan penjabarannya luas. Resolusi di sini adalah perubahan yang untuk yang dulunya memang belum kenal atau seperti apa, belum menyatu seperti apa. Kita ada harapan yang namanya kita gaung-gaungkan itu kita satu teknik. Ya kita ada 4 jurusan di teknik itu ya, ayo kita duduk bersama bagaimana fakultas teknik ini bisa lebih baik lagi seperti itu. Kurang lebihnya seperti harapan untuk kabinet tahun ini. Kalau misalkan di FE itu kultur itu gimana? FT. Di FT, aku takut FE. Gantian bos. Oke, siap. Gantian. Ya. Oh, nih back. Kalau di FE itu kultur kayak gitu ada. Ada sebenarnya. Kalau FE sendiri itu kulturnya lebih ke jurusan. Kebetulan di FE sendiri kan ada 3 jurusan, akuntansi, manajemen, sama EKP. Ini masing-masing punya kultur yang beda-beda. Apalagi semenjak aku menjabat di BEM itu kayak menggabungin dari teman-teman manajemen, akuntansi ataupun EKP itu cukup sulit. Soalnya FE sendiri itu masih belum punya ciri khasnya itu apa kalau FE sendiri. Kalau dari masing-masing jurusan itu pasti udah ada. GKM. Bukan. Urusan GKM nggak ada. Makanya kirinya FE itu berarti kirinya GKM bener. Lek sastra ini kulturnya gimana? Kulturnya sastra ya sini. Kalau dari MIPA kan tadi ada rumah edukasi, terus ini dari teknik ada kita satu teknik ya. Sastra merangkul semuanya. Boys. Sastra merangkul semuanya. Boys. Sastra itu ada tagline-nya juga, salam ala sastra. Ulu itu. Ya iku lulu. Itu. Iku terus rumah edukasi, kalau di sastra bukan rumah edukasi. Kalau di sastra rumah karakter dan berprestasi. Berprestasinya dari mana? Ya kita bisa lihat rektornya dari mana gitu. Oh iya. Jadi kalau ke olahraga, aku pengen tanya kultur otot gimana di olahraga? Kultur otot. Ya kan FIK identik dengan dunia pergelutan ya. Ya makanya aku takut, aku kan nggak ngerti karena FIK kan. Gimana kalau kultur di FIK? Kalau kultur di FIK ini kan ini yang posisinya kan tentang normal dan segala macamnya. Iya, betul. Kalau dikaitkan sama organisasi kemahasiswaan itu pastinya tingkat apatisme yang ada di FIK itu sangat tinggi, Mas. Terutama kan kita sudah tahu sendiri Mas Pandu itu, Mas. Terus ganjel. Tegang. Kita semua tahu kan orang-orang lapangan itu pasti identik dengan semangatnya hanya di lapangan aja, Mas. Kalau urusan masalah administrasi, pelajaran terutama dan segala macamnya pasti males kan, Mas. Jadi kalau Mas bertanya tentang kultur yang ada di FIK, otot, yo tenanan itu, Mas. Oh yo intinya males lah, Mas. Gak banyak berikut andil di organisasi kemahasiswaan. Berarti untuk mengajak anak-anak FIK gabung di Ormawa gimana? Ada kesulitan nggak kira-kira? Itu kopem, oprek, apa langsung tunjuk apa atau gimana? Terus terang kalau sulit pasti ada, Mas. Tapi kita tetap oprek, antusiasmenya itu masih ada, Mas. Cuman mungkin ketika di tengah jalan rata-rata itu mereka semangatnya tiba-tiba hilang gitu, Mas. Jadi yang tadinya 100% semua anggota itu ikut andil untuk berpartisipasi di tengah urusan itu mungkin tinggal 50%. Itu Sangat banyak ya, banyak. Banyak. Ini buat organisasi baru ini. Oh, ini Mas, itu yang 50% itu pun mayoritas teman-teman dari jurusan kesehatan masyarakat yang notabene itu bukan dari
anak-anak olahraga yang bukan orang lapangan, Mas. Anak-anak pengabdian ya. Iya. Mungkin dilanjut. Ternyata beragam ya Mas ya. Oh saya baru tahu di sini dapat banyak ilmu. Edukasi kan, Mbak? Oh iya. Iya, siap. Itu kalau boleh tahu rumah edukasi letaknya di mana Mas? Kalau Rumah edukasi di O8, Mbak. Tapi kita sekarang kontrak ya, mohon maaf. Itu kontrakan kita gratis di O8. Bukan O8 lagi, sekarang BB-an apa sih? B berapa? B2. B belak. B sekian lah, Mbak. Di paling ujung pokoknya di namanya Rumah Edukasi di lantai 1 ya. Ada namanya. FMIPA. FMIPA. Boleh ke sana main-main, sepi kok sana pasti dikunci sana. Libur lah, hari libur ya. Baik. Terima kasih nih Mas. Kita akan melanjutkan pada topik bahasan selanjutnya. Oh, nggak ada eliminasi, Mbak? Oh enggak. Saya kira ada Lanjut ke babak selanjutnya. teman. babak selanjutnya. Alhamdulillah. Yang kedua ya ini salah. Bagaimana setiap ormawa dengan kultur masing-masing merespon berbagai permasalahan serta dinamika sosial selama tahun 2020. Kan barusan udah dari FMIPA sama FPK. Iya. FT ya. Sekarang gantian nih dari tuan rumah dulu nih. Pak, silahkan. Kultur mengenai problematika kultur divis ya. Kalau divis ini, kalau FIK tadi kan sulit open recruitment ya. Kita ini sulit dalam hal menyeleksinya. Asik. Karena iya semua maba itu pengen masuk ke BEM susah ya. Asik. Jadi kita gimana ya? Kalau di itu gini apa ya? Tiap jurusan itu punya bisa dikatakan apa ya? Hegemoni lah, punya hegemoni sendiri-sendiri. Jadi semangat untuk regenerasi itu ada terus. Jadi regenerasi gimana? Setiap HMJ itu selalu berlomba-lomba. Jadi ibaratnya ya kalau boleh mengatakan ini ormawa ini sebenarnya saling berkompetisi antar ormawa yang lain gitu kalau dipilih untuk menjadi yang terbaik dan menjadi lebih baik. Walaupun di HMJ sejarah itu selalu ingin merasa lebih baik dari HKN selalu ingin merasa lebih baik dari sosiologi, selalu seperti itu. Walaupun anak-anak sosiologi nggak mungkin daftar di HMJ HKN gitu. Tapi sifat kompetitif untuk menjadi lebih baik itu selalu ada, sehingga regenerasi kita itu dapat saya katakan bagus lah, sudah cukup bagus. Itu sih kalau kulturnya divis lah ya. Kalau kultur ormawanya di antar teman-teman ormawa itu sudah cukup bagus. Di teman-teman legislatif ketika ada problem dan lain sebagainya itu kita koordinasi langsung. Ketika teman-teman legislatif ngomong Sandi, ayo kumpul arah eksekutif, ya wes, hayu, aku mah hayu aja, kira dihubungi HMJ, kita kumpul di mana, kopian, monggo, di secret DPM, monggo, nggak mungkin sih, ngapain loh, di lobby sini biasanya, ya oke aja, gitu. Hayu aja, kalau ada permasalahan, itu sih, kalau nggak ada ya kita ada-adain lah. Mungkin dari Pak Ketua ada saran buat maba nih yang mau daftar ikut BEM gimana nih Kak caranya? Jangan ikut BEM, ikut ke HMJ. Kalau bisa teman-teman vis ini nanti ikut ke BEM FMIPA aja. Oh iya. Atau ke FIK. Tadi kan FIK kan kekurangan anggota ya. Silakan daftar di sana. Nanti dapat surat rekomendasi dari saya, oke? Siap Pak. Seperti itu. Kalau itu tadi serius ya. Kalau mau jawaban yang guyon itu vis itu opreknya biasanya di bulan Desember. Biasanya kalau normal. Nah kalau nggak normal ini loh. Kalau nggak normal ini masih belum tahu. Kayaknya kan ini nggak normal ya. Iya. Emang kita kan 2 periode. Jadi kemungkinan kita. Saya pamit. Skripsi bos. Ini mati mumet bos. Kalau opreknya ya sekitar bulan Desember harusnya ya. Kalau normal berhubung sekarang true normal ya kita masih belum tahu. Kita tunggu pengurus selanjutnya. Nah selanjutnya gimana nih kalau pendapat dari Mas siapa tadi namanya? Siapa ya? Abbas. Posisinya sudah enak tuh. Posisi sudah mendukung itu. Ayo gas. Ayo gas. Nyerah saya di sini. Jalan digas ya. Jadi yang tengah ya. Aduh saya jadi lupa ini. Kultur
kultur Ormawa dari FEB sendiri. Kalau kultur Ormawa sendiri yang tadi udah tak sebutin di awal kan masih tergantungan sama masing-masing jurusan. Juga kalau di FE sendiri mungkin hampir sama kayak tadi di FIS kalau dijelasin kan berlomba-lomba pengen jadi yang terbaik. Sama aja sebenarnya, cuma kemarin mungkin di awal kepengurusan aku udah ngumpulin teman-teman sih semuanya Ormawa di FE itu kalau apa ya, kita mau nggak mau itu harus ada buat ciri khas sendiri lah. Kita buat namanya ada Economic Brother gitu kan. Jadi itu gabungan dari teman-teman Ormawa CFE. Jadi di situ kalau mungkin nanti sampai lihat IG-nya itu cuma masalah ultras dukung bal-balan. Lek gak gelut tambah Evika, nah itu bukan. Evika. Jadi Hantam. kan FI bukan terkenal maksudnya untuk juru itu, pukul tapi kita loh. memang ingin merakatkan di FE. Sementara di FE sendiri itu daya minat buat ikut Ormawa sendiri kalau di tahun lalu itu masih kurang. Alhamdulillah di tahun ini dari teman-teman Subidang itu udah mulai meningkat, khususnya yang di garis bawahi teman-teman Subidang atau UKM fakultas. Soalnya kalau UKM fakultas sendiri itu mesti tiap mulai tahun berapa ya, 2018 itu mulai menurun, dan di puncaknya di tahun kemarin itu sampai teman-teman turun langsung itu pun yang daftar ya wis mungkin bisa dihitung jari lah, cuma mungkin 9 atau 10. Memang kesulitan lah kemarin untuk masalah gabungin kultur itu tadi. Ya agak-agak sulit sebenarnya. Kalau tadi Mas Lot Arif bilang kalau ada sampai 50% ya, 50% anggotanya sampai hilang itu di FE pun hampir sama, tapi ya nggak sampai 50%. Masih rekor. Rekor belum terpecahkan. Jadi mungkin teman-teman ya kalau tahun ini ya mungkin kita bisa memahami teman-teman sekalian, soalnya teman-teman pasti jika apa ya gara-gara COVID ini ada yang alasan butuh duit lah, ini aku kudu mau nggak mau ya kita yang harus ngerti lah. Tapi ya sebenarnya mereka ya harus ngerti. Tapi udah tak coba ngopi ngomongan bareng. Ada yang memang nggak bisa dan memang belum bisa maksimal secara penuh, akhirnya ya mungkin ya tapi untungnya nggak sampai 50% pulang betul sih. Alhamdulillah. Emang kopi anjing ya. Memang Kalau nggak salah di FE ini Bener berarti. Kalau nggak salah bener berarti. Kalau nggak salah di FE ini FEB. Ya FEB. burung. Belum. I love FEB loh. Iya, mbok Pak Dekan itu aneh. Aku suka. Aduh, saya lupa mau tanya apa ini. Mbak ingatin. Kalau nggak salah di FEB ini ada bidang seninya yang terkenal, yaitu dance-nya. Dance dari mana itu? Dari FEB sendiri. Dari soda. Soda kru. Iya, sadar. Mungkin kalau dari tari itu tadi yang tak sebutin Subidang atau KM fakultas itu, kalau nari itu biasanya dari teman-teman simpel sendiri. Itu kebetulan di bawah nama BEM, tapi mereka ya punya struktur sendiri. Jadi kita paling cuma bantu ya wis kasih saran gitu-gitu tok. Tapi selebihnya organisasi itu ke mereka. Memang kalau masalah prestasi non akademik sebenarnya ya banyak. Cuma apa ya, mungkin kekurangan dari FE sendiri udah tak sebutin beberapa kali itu memang Bapak Ibu dosen yang terhormat itu mesti fokusnya ke teman-teman yang berprestasi di akademis. Sedangkan yang non akademis mesti di gua-gua, akhirnya mereka sendiri wis pasrah lah. Kadang kalau disuruh misal kayak sekarang misal ada bios maba atau apalah, mereka kalau bawa nama FE itu udah malas gitu, karena udah banyak omongan yang ya wis kayak gitu, karena kurang support ke teman-teman yang non akademis. Sama itu, dengarkan ya teman. Kalau dari FIS itu sama sebenarnya. Saya pernah bertanya itu, Bu, kalau misalkan ini kan katakanlah kita lomba futsal ya, lomba futsal kemana ya? Itu boleh nggak? Boleh. Anggarannya gimana ya? Anggaran sendiri. Baru kalau nanti sampai final baru kita danai seperti itu. Iya, saya emang didukung, cuman ya kalau daftar kalau sampai ke final, kalau sampai semifinal kalah kan kita juga yang rugi. Maksudnya gini, ini saran buat teman-teman aja ya, buat teman-teman. Bukan berarti ketika kita tidak dipermudah itu berarti kita harus patah semangat. Sebenarnya kita nggak boleh. Jadi kita tetap semangat aja. Waduh, aku sok bijak.
kita tuh semangat aja dalam artian ada event seperti Rektor Cup dan sebagainya. Toh itu juga membanggakan nama FIS, nama FMIPA. Gue liat FIS ketemu FMIPA kalah ya. Kau yang kalah. Ya kayak gitulah, kayak gitulah. Kalau untuk struktural di kayak simple dan sebagainya itu sama juga. Kita di bawah BEM juga ada BKT. Kon kayak pada punya deh. Apa? Tiga sudah katakan. Ya sama. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut BKT itu sebenarnya strukturalnya ya di bawah BEM. Kita sama aja. Subdivisi LSO, UKT, BKT, Jangan lagi BLT. ganti Pak Remik. Wah, Perkabi perkabi. Iya. terus ini juga Dekorasi. kan keren loh. Asli dikat saya nggak apa-apa loh. Dikat saya gitu. Iya. Ya kat. Fish Ambil ngomong kat. Fit podcast bro, keren. Oh iya. Gimana? Coba. Pakai. Edukasi milik kita kan bukan? Iya. Bagus. Sekarang. Oh sekarang. Iya sekarang. Nggak tahu kalau nanti Indah kosak. milik siapa? Ayo, bukan rumah lagi. Jadi kontrakan. Fiskes. Oh ya, kita akan rehat sejenak, jangan kemana-mana. Tetap di Fiskes, Fakultas Ilmu Sosial. Podcast. Kembali lagi di Fiskes, Fakultas Ilmu Sosial. Ayo, saya menunggu pertanyaan dari tuan rumah. Ayo. Ya. Ayo, Sal. Agus. Aduh. Baik, terima kasih Mas Agus. Ya. Sebelumnya udah ada dari FEB, dari FIS. Kita lanjutkan ke teknik nih. Yang setiap tahunnya pasti ada juga yang seperti itu. Seperti itu. Maksudnya di bidang seninya. Iya. Yang baru-baru ini mau ada inaugurasi itu apa itu Mas? Histeria. Waduh, itu habis. Nah, jadi ini kurang lebih sama di setiap fakultas, mungkin juga sama kan ada inaugurasi untuk apresiasi mahasiswanya. Sama di FT pun Unif enggak kita ngomong unif kok. fakultas ini bilangnya bos, tapi tempat di mana? Fakultas Ilmu Sosial. Jadi di FT itu sama kita ada kegiatan yang mengapresiasi seni untuk mahasiswa FT. Kita selakukan di acara namanya Skakma Semarak kreasi apresiasi malam kreasi apresiasi seni mahasiswa fakultas teknik seperti itu. Untuk tahun ini kita ya karena pandemi kurang lebih sama kayak di Histeria, kita akan melaksanakannya virtual atau daring seperti itu. Tapi insya Allah semoga hasilnya lebih dari Histeria. Garing. Enggak. Yang nggak sepakat banyak loh sini. Nggak sepakat kuning rumah ya kita. Ini bisa dikat murah ya? Kalau misalkan kita tanya yang punya ogogo ya. Ini tuh senian di sana gimana? Ya apa ya? Gak usah diragukan lah. Nah, dia pada nggak FT. FT seni ini perkusian deh, kunci Inggris ini. No offense. Surane. Ya gitu, kalau untuk mahasiswa barunya kita juga ada panggung apresiasi seperti itu, namanya inaugurasi yang baru saja terlaksana tanggal 14 November kemarin. Tentu saja daring, tidak bisa kalau luring. Kangen. Untuk sense seninya dari daring ke luring itu gimana? Sen seninya tetap ada, sastra seni Tetap hayu. tetap hayu. Tapi nggak bisa buat ogogo. Nggak cukup di frame. Bisa boleh kan ogogo. Nah aja nih, fis deh, kok kangen ini tuh lho. Kangen. Ini arek TK ya. Dikat ya. Sekali. Saya tidak bisa mengalahkan. Saya kalah. Aku ampun toh. Sebelum visi sastra kali, fakultas santuy ya. Kalah kali. Oh iya. Lah aku sebenarnya pengen ngulik iki ya, dengan idealisasi sastra sing serba santuy itu kan selalu ono BEM selalu BEM dan fakultas maksudnya. Iya. Kita selalu berlomba-lomba untuk
mengapa ya? Apa yang disebut? Mengupdate masalah-masalah masalah kampus, masalah nasional, masalah internasional. Lek sastra lu sebenarnya itu tertarik gak sih? Lek sastra ya. Ya apa ya? Lek tertarik sih tapi yo ya wis lah wis ono fakultas dhewe sing garap isu ngono. MIPA mengangkat isu yang kemarin panas apa omnibus law. Sastra ada bahas itu yo. Mana popas dengan MIPA. Karena sastra ini unik. Kita membahas hal yang tidak pernah dibahas. Kayak Gisel. Siapa tahu kita bisa studi kasus, praktek mungkin. Pantes pindah. Terus banyak praktek di situ, Boy. Oke. FIK kok ngomong foto itu kenapa? Alasannya apa? Podo karena stigma sing ono di FIK itu ngene Mas. Apa wis ono bagian dhewe-dhewe bahkan terus terang aja pembina BEMku itu kemarin sempat koyo memberikan larangan lah kayak aku ngadano kayak kajian atau segala macam tentang sing kajian politik Mas. Karena memang undang-undang tentang keolahragaan kita saja yang semerawutnya seperti itu kita belum mengkaji itu Mas. Ngelapor kok atenang tanah yang lain gitu. Sekilas sama sih sama kayak teman-teman sastra idealisme. Sudah diwakili fakultas yang lain. Iya. Tapi nek ngomong nih isu-isu terkini itu sebenarnya yang paling update itu FMIPA, rumah edukasi. Gimana menggodok di dapurnya ini gimana? Dengerin ya, dengerin. Pemilih rumah edukasi sekarang gimana? Gimana Mas Agus monggo? Oh, mungkin dari sistem kerjanya ya, kenapa ya? Boleh, Sistem boleh. kerjanya sampai ke bahas-bahas isu gitu ya. Mungkin kalau di FMIPA ini mungkin berbeda ya dari anak-anak rendahan di sini mungkin. Jadi kita sistemnya itu ada kementerian di FMIPA itu. Ada kementerian pendidikan, kementerian seni dan olahraga, kementerian riset dan teknologi, dan ada 7 kementerian itu. Dan di masing-masing kementerian itu kita ada UKM fakultas itu di bawah langsung oleh kementerian-kementerian terkait gitu ya. Nah, terkait isu-isu itu kita bahas di Kementerian Pendidikan ya, ada dirjennya lagi. Dirjennya itu kajian aksi dan strategis. Kajian aksi strategis itu membahas fokus tentang isu-isu. Jadi kalau misalkan membahas tentang isu, jadi kementerian ini yang lebih fokus itu loh. Jadi contohnya kalau misalkan di negara kita ya ada kementerian apa sih? Kemendikbud ya. Kemendikbud punya agenda ini ya, Kemendikbud aja yang menggarap tentang program ini gitu loh. Begitupun dengan BMFMIPA ketika ada. Jadinya kalau misalkan sehari itu kita bisa 2 program besar sehari ataupun sampai 3 program sehari yang langsung digarap oleh kementerian. Kalau saya sih kan sambutan aja gitu kan enak ya. Sama menyuruh Sambutan aja cuma gitu. tanda tangan. Tanda tangan Pun ditanda tangankan orang lain. itu enggak. Enggak. Itu bisa aja. Itu jadi gitu kalau di MIPA. Kalau bisa orang lain kenapa kita gitu loh. Tidak ada nilainya sama sekali tanda tangan kau ya. Kamu mana dari? Kena disekian. Jadi kalau di MIPA tuh memang pengurusnya juga banyak. Jadinya kan kita lebih fokus di program ini juga kita sistem kepanitiaannya delegatif juga, terus oprek juga. Jadi terserah kementerian ini saya anggap sebagai ketua orang yang baru, ketua yang baru gitu loh. Jadi menterinya nanti punya agenda ini, menteri ini punya agenda ini, menteri ini punya agenda ini. Jadi kalau misalkan di total program kita tuh banyak sekali yo. Belum lagi ditambah dari UKM fakultas itu 100 lebih kayaknya. Kalau misalkan di BMFMIPA ya banyak sekali memang. Sampai sambutan sih kita. Iya. Berarti ketuanya tuh kayak kepala menterinya itu, ketua BEM-nya kayak enggak Ya, ada gitu ya. ya bukan itu ya, bukan itu. Ya, saya nangkepnya gitu ya. Saya Jokowi kan. Ah iya. Tapi saya orang Prabowo. Gitu, coblos Fadil untuk universitas yang lebih maju. Biar kita buat rumah edukasi jilid 2 gitu, lebih besar kita. Sudah Mbak? Mau lagi? Mau nanya sekarang dengan Jan? Gak boleh? Nggak mau nanya apa? Nggak jadi. Nggak mau ngajak bikin rumah. Apa ya tuh? Menurutku di rumah edukasi ini kan semangat untuk mengkajinya itu lumayan tinggi. Iya. Apa entah itu di luar dari itu emang bidangnya anak-anak Kementerian Pendidikan. Ya. Ya, itu emang programnya Nadiem the next generation atau gimana? Kalau misalkan di FT itu apa ya? Kenapa ini? Untuk meningkatkan apa itu? Meningkatkan
semangat untuk mengkaji isu-isu? Oke, kalau saya bicara seperti ini, saya malu tadi karena sudah Pak dulu yang bicara, yang ahlinya. Nggak apa-apa. Tetapi terkait isu-isu yang ada khususnya di nasional, sebenarnya anak-anak FT itu sangat-sangat kritis gitu. Cuma kembali lagi, FT itu terkait pembahasan isu itu memang kurang lebih kayak sama kayak di FIK, memang agak sedikit apatis dulu. Maka kita seringkali istilahnya memancing-mancing terkait hal-hal itu gitu loh. Maka dari itu terkait aksi ataupun kajian-kajian itu anak-anak FT itu lebih sering dengan organisasi ormas-ormas tertentu untuk mengkajinya gitu. Padahal kita sendiri sedikit memancing supaya ikut ke dalam situ. Tapi ya teman-teman lebih nyaman enjoy dengan mungkin orang yang lebih kompeten di situ, mungkin seperti itu. Jadi apa ya? Saya bilang tisu. Jadi DFT itu dibilang apatis tidak, tapi ketika mau dilaksanakan sebagai kajian ya agak apatis gimana ya? Ya 50-50 lah gitu. Mungkin nanti untuk adik-adikku tak kerahkan untuk lebih seperti kayak FMIPA, lebih kritis lagi. Melebur rumah sakit itu kritis. Bikin aja rumah edukasi rayon teknik. Kenapa ada rayon? Saya dijamu ini alamnya saya kenapa ada rayon? Dijamu. Maksudnya kan itu ada kelas-kelas Kamu kira mau olimpiade pakai rayon-rayon? Bener Dil, kita bikin saintek gitu. Iya benar, itu sama baru motos. Apa tuh? Saya kira ada nggak terima. Kan tak kena nggak bisa takon kok. Tolong gua takon deh. Tanya ke Kevis. Oke nih, aku mau tanya nih Mas buat Mas Faisal pribadi. Aduh, grogi saya. Grogi terus ya. Iya, soalnya cewek sendiri Mas gitu. Gak apa-apa malah. Nggak apa semua. Ini Mas Faisal sendiri. Sebentar Mas, saya fokus dulu ya. Lihat agas. Atas itu ya. Terpesona mbak brengos. Itu pemikat dah itu brengos. Enak keri-keri lah. Saya jadi lupa mau tanya apa ini. Ini dari Mas Faisal sendiri nih. Gimana sih menurut Mas Faisal jikalau pandemi saat ini tuh buat mengajak anak-anaknya Mas Faisal sendiri di Ormawa itu buat produktif di bidang baik seni ataupun di segala bidang menanggapi isu-isu tadi. Arek visi gak produktif ya. Gak seperti FMIPA ya, kalau kita masih FMIPA. Dengeri ya. Merendah dulu untuk meroket. Kalau di FIS ini sebenarnya, kalau aku pribadi ya, kalau untuk anak BEM sebenarnya nggak ada paksaan. Katakanlah kita mau ada program ini, agenda ini, teman-teman ada yang sibuk, enggak. Kalau ada yang nggak sibuk ya ke BEM. Kalau kalian sibuk ya wis nang BEM lah. Jadi sibuk gak sibuk ya bisa ya nang BEM, right maksudku. Jadi apa ya, kita kesadarannya emang COVID anjing sih. Apa ya, kita merubah total gitu loh, merubah tatanan. Proker kita sudah nyusun kan. Aku yakin ini semua terjadi di semua fakultas. Kita sudah nyusun semua proker, kemudian ada kalender Ormawa dan lain sebagainya, atur ruangannya, ketua pelaksanaan dan sebagainya. Tapi karena pandemi ini kita tiba-tiba langsung serba random guys. Langsung random, konsepan berubah, kemudian ada program kerja dadakan. Terus tiba-tiba kita yang viral akhir-akhir di bulan Oktober November itu ini sih Gisel. Ini loh, semua serba webinar. Itu kan di sebelum-sebelumnya nggak ada ya. Kultur webinar itu kan sangat jarang sebenarnya. Terus karena pandemi anjing tiba-tiba kita punya program kerja webinar. Kalau di FIS gitu. Jadi kenapa kok kita terlihat eksis di dunia maya ya emang iya itu tujuan pencitraan kita emang gitu bos. Termasuk event ini kan tentang pencitraan gitu. Itu kan.
Jadi ya kita seikhlasnya akhirnya. Event ini juga nggak semua teman-teman di sini panitia. Jadi ada beberapa yang panitia, ada beberapa yang sukarela. Jadi nanti yang sukarela nggak dapat gaji, yang panitia dapat uang makan. Gitu ya, oke? Ikhlas. Berarti saya dapat tuh Mas. Oh, dapat nanti tak jatah sendiri nanti. Asik. Itu kan ya, itu kan. Itu kalau bis. Kalau dari mananya enak? FIP. FIP? FS. Aku ngefan ogok-ogok. Ogok-ogok. Gimana kalau dari sastra sendiri? Apa nih? Untuk mengajar mahasiswanya produktivitas di kala pandemi saat ini. Ngajak mahasiswanya produktif. BEM-nya ini nggak mau produktif, Mbak. Tapi kita ini dipres sama teman-teman untuk produktif. Maba-maba ini sangat antusias menunggu program-program dari BEM sendiri. Mau nggak mau ya, BEM-nya ini harus ya. Ayo kita buat program gitu loh, Mbak. Tuntutan gitu ya. Tuntutan. Ngeri. Jadi kalau FIK tadi 50%, kita itu 50% juga, Pak. Nambah tapi. 50% dengan FIK. Enggak kuyon. Oke, kalau di FE itu apa ya, guys? Masalah-masalah yang muncul, guys. Entah itu di luar pandemi atau sebelum pandemi atau pas pandemi itu masalahnya yang muncul itu apa? Masalah apa ini? Masalah di internal BEM atau di internal Ormawa. Kota aja sebenarnya sama yang lain. Masalah pandis itu nomor 1 lah. FE mungkin beberapa kali nyoba apa ya? Kita pas aku di apa itu AMJ manajemennya sempat ada apa, kayak diskusi biasa itu kebetulan dari situ itu banyak yang bilang kalau memang di FE sendiri itu apa apatis mau diajak. Mungkin isu yang kemarin lah gampangnya kayak sebenarnya aku mulai dari bulan apa ya naik itu Maret apa itu lah Februari gak sih? Yang kalian bareng-bareng di depan rektorat lah menyatakan sikapnya. Yang satu baris kalian itu. Yang masih rukun itu yang kalian saat mesra-mesranya itu lah. Ngejak nopo. Oh, tidak tahu bos, saya tidak berdiri barisan situ. Aku kayaknya paling yang dia dewe kan. Yang Japan mangan lho. Tidak tahu ya. Bulan Februari gak sih? Februari mungkin ya. Yaitu udah nyoba apa ya buat kajian yang melibatkan eksternal di luar, maksudnya kepengurusan BEM atau teman-teman Ormawa lain. Cuma yang datang ya wis mungkin temen sing mungkin pernah ikut Ormawa apa ya wis ero kene tebas ngono ya sing minate mek ngono to. Dadi sing orang di luar sing koyo apa arek-arek dek suasana FE sing wetu rapi iku wis gak minat. Sebenarnya masalah apatis nomor 1 sih ndak FE. Tapi pas diskusi literaksi biyen iku Don, iku ada kan kene yo gelar diskusi pisan ndek kene iku dengan mengundang materi lah. Iku pas udan-udan, padahal pas udan-udan ya. Tapi iku ada 3 orang itu dari FE, sama 2 orang itu dari sastra. Iku aku kaget juga. Dengarin. Iki makanya kok udan deres gitu kan. Sebuah keniscayaan gitu kan. Tapi itu lumayan sih, berarti itu kan masih ada orang-orang yang berminat untuk diskusi. Ya tapi efeknya ya udan deres gitu. Itu jujur itu aku jujur. Mbak, ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau enggak saya mau tanya nih Mas. Ini program kerja dari masing-masing Ormawa yang menjadi unggulan di setiap BEM-nya masing-masing itu dimulai dari mana dulu? FE sih lah. Yang paling enak nih Mas ini. Iya. Paling enak. Pemilihan kuncinya kenapa? Enggak, paling dekat maksudnya Paling gitu. dekat. Ganti Bil. Apa tahu Bil itu? Oh iya, Sampai 3. apa paling enak? Nah, kalian. Kenapa Anda berubah posisi bos duduknya bos? Program kalian sendiri dari FE mungkin selain GKM pasti nanti kan GKM anak-anak. GKM aja. GKM aja. Aku biar mek Joko pintu soalnya GKM. Jadi kalau dari FE sendiri mungkin ya kita adaptasi lagi soalnya karena pandemi kemarin sebenarnya banyak lah program-program yang wis dirancang. Kayak dulu sempat pas masih di HMJ aku kita turun langsung ke masyarakat di
cedek omamu Muharto. Nah, Muharto itu kan isinya orang-orang ya mohon maaf ya, orang berpendidikan lah. Di situ memang orangnya orang yang keras gitu. Jadi di situ kami pengen di situ emang rata-rata anak-anak umur berapa ya? Terus mungkin dari brojol sampai anak itu jarang yang sekolah gitu, jarang yang dapat pendidikan. Ada pula yang memang kayak anak ikut di gua karo wong tuae. Mohon maaf, memang faktanya kayak gitu. Jadi kalau dulu itu aku bikin kayak rumah belajar, mungkin bukan rumah edukasi tapi rumah belajar. Itu lebih bermanfaat itu. Jadi kita hampir tiap minggu mungkin waktu itu seminggu 2 kali minimal kita datang langsung ke tempat itu ngasih ya materi, kasih buku, ngasih sembarang karir lah, wis pokok diajak main lah yang mungkin nanti bisa teman-teman adik-adik ini bisa apa ya semangat lagi tuh buat akhirnya waktu itu ya sempat ada yang oh kalau sekolah nanti aku ya gini ya mbak, aku gini ya mas, iya gini alhamdulillah kabari kebetulan kita kerja sama teman-teman di sini, aku lupa namanya. Nah, ya benar. Di situ kita kerja sama, jadi tiap sampai kemarin pun sampai terakhir kalau nggak salah Januari masih sempat sowan ke sana. Terus niatnya waktu di BEM gitu ternyata ya pandemi, terus keadaan tidak memungkinkan. Terus kalau program yang unggulan saat ini mungkin kemarin udah yang terlaksana itu masalah tentang Masalah yang terlaksana ya. GKM. Dan Pekan Raya Ekonomi. Jadi itu kenapa sih kemarin kan soalnya dari teman-teman subbidang itu kayak kesulitan gitu nyari anggota kayak daya minatnya teman-teman yang maba angkatan 18 angkatan 19 itu buat gabung ke subbidang itu kurang kan. Jadi kemarin itu yang memang benar-benar teman-teman BEM itu betul kayak apa ya? Kita bikin yang beda. Ya apa caranya pisan pas Covid ini iso narik banyak yang mau daftar ke subbidang. Kayak UKMD ngono, Pak. Ya, hampir sama kayak itu. Kayak ini apa acaranya? Sudah Fisteria. GKM. Oh iya. Siap. Oh, acara Bek. GKM. BKTB. Pengen dibahas GKM itu loh, kok pancing besar. Kan apa ya? Sing karakter subbidang. Kayak sing kon moro ono prospek lho. Waduh. Yang ketua BEM nggak sih? Awal banyak program. Bisa diganti nih. Cadangan nggak bawa cadangan BEM. Iku bercanda santai. Ya. Ini serius. Ini dakwah ini, bukan bercanda. Ada bercanda. Jadi seperti itu mungkin selanjutnya mungkin yang ingin dibahas sama Mas Agus tadi GKM. Nah, itu dia. GKM tahun ini sebenarnya di awal-awal kemarin pengennya tetap buat offline, sempat kerja sama beberapa kafe yang sampai kena gerbek itu, terus sempat nembusi geracak ternyata ya bayarin tetap percuma. Jadi kemarin diputusin buat tetap daring. Nanti mungkin ya ditunggu aja, insya Allah minggu depan tanggal 27 November hari Jumat jam 7 di YouTube-nya GKM. Sekalian promo ya. Ya, boleh ini boleh. Boleh nanti tarifnya di belakang. Cut. Jadi nanti kemarin ini sebenarnya kendalanya yang dari GKM sendiri itu masalah perizinan sih. Itu nomor 1. Soalnya nyoba di UN sendiri juga susah. Protokol lah. Protokol. Itulah itu juga susah. Kita sendiri pun waktu sempat bikin proker di FE pun yang sebenarnya ya gak sampai 40 orangan lah, tapi kan memang kemarin katanya sampai 30 orang aja maksimal di satu ruangan, itu sempat kena tegur juga. Jadi kemarin perizinan itu susah, terus di luar pun ternyata ya tetap susah. Jadi wis GKM kemarin kita ngambil temanya itu tentang normalis atau tidak normal, soalnya memang kadang sekarang wis gak normal teman-teman, wis morat-marit. Terus juga kita jadi konsepnya itu gabungin film sama konser musik. Jadi nanti wis ditunggu aja. Terjawab sudah aku. Gak ada bazar.
Sekarang jawab punyamu sendiri. Program unggulan. Terima kasih karena tetap ada itu ya. Iya, iya. Tagline-nya. Tagline Mau beli merchandise-nya? harta tahta histeria. Nah, kawan, Anda melihat apa, Bos? Anda melihat apa, Bos? Mohon maaf yang Sudah pakai outer masih dilihat, Bos. Lihat ini loh. saya Udah, jangan lihat itu. saya Oh, emang saya itu. oh iya. Ya, kita berangkat dari gini ya, rumah edukasi, bagaimana mengedukasi. Kita mempunyai program yang saya bilang sedikit luar biasa sih menurut saya. Oh, amazing. Tepuk tangan. Ternyata Namanya edukasi itu program. programnya itu namanya Saudara, kawan-kawan. Saudara ini adalah kita membimbing desa, membina desa. Jadi kita punya satu desa binaan di Desa Banjarrejo. Dan yang program-program di desa itu kita lakukan hampir sama dengan yang Bos Agas lakukan tadi. Bos sampai gara-gara FEB Bos tak panggil. Ya, hampir sama dengan di Muharto tadi. Gang Muharto itu. Gang Muharto kan ya, Kang. Kita jadi pengabdian kita langsung ke Desa Banjarrejo, kita kontrol UMKM-nya, kita kasih inovasi tentang mie sawi, kita kontrol bagaimana cara dari produksi sampai nanti pendampingan dalam publikasi maupun penjualannya. Jadi kita kontrol sampai mungkin 10 tahun ke depan. Terus juga kita ada rumah edukasi juga di situ, kawan-kawan. Rumah edukasi itu kita ada rumah baca di situ, namanya rumah edukasi. Terus masih banyak ada bimbingan belajar Al-Qur'an. Terbaik sih. Agak geter sih ngomongnya. Terus ada bimbingan belajar di akademik masing-masing siswa. Terus juga ada kita kontrol tentang potensi desa di sana, ada embung di sana kayak kolam waduk itu kita akan buatkan spot foto ataupun jadi tempat wisata. Terus kita akan buat ada kolam pemancingan juga. Terus kita akan membuatkan logo desain buat desa itu, dan masih banyak sekali desa ini yang akan kita kontrol ke depannya gitu, kawan-kawan. Dan alhamdulillah juga program ini telah menjadi juara 2 di OMA Semalang Raya. Jadi itu ada program-program yang dilakukan siapa kemarin acaranya itu. Nah, itu kita mendaftarkan program ini dan alhamdulillah juara 2, nominasinya terbaik nomor 2 gitu, kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman berminat untuk menjadi 1 menit lagi cut. Oke, saya tutup. Kalau misalkan mau sama-sama membangun Desa Banjarrejo, bisa hubungi di BMF MIPA UM untuk sama-sama membangun desa itu. Dan mungkin sampai bertahun-tahun ke depan akan kita kontrol ini bagaimana nanti caranya. Pokoknya kita punya visi, kita punya masa depan untuk Desa Banjarrejo itu loh, kawan-kawan. Jadi kita gak sekedar bakti sosial, dapat dana kita donasikan, ini terserah sembakonya mau diapain, sudah enggak. Tapi kita benar-benar kita kontrol aja ada desa ini gitu, kawan-kawan. Harapannya selalu mengedukasi. Ya, kita cut gimana tadi? Fiskes. Nanti kita kembali lagi tetap di Fiskes Fakultas Ilmu Sosial Podcast. Kembali lagi di Fiskes Fakultas Ilmu Sosial. Lulus. Pada sore ini kita kedatangan tamu baru nih, narasumber yang kece tentunya dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk Mas Bagus, dipersilakan. Kali-kali. Monggo. Sekecakan. Raden Bagus. Jadi sungkan. Dilunggui Pak. Beli kamu roti. Bukan sponsor, Bos. Oh, bukan sponsor. Ucapkan selamat datang dong. Oh ya, selamat datang kepada Raden Kanjeng Bagus Santoso. Ya, terima kasih undangannya. Ayo ngomong Gus, apa? Orasi visi misi untuk UM. Ayo Gus. Visi misi, jadi ini calon presiden mahasiswa Universitas Negeri Malang, tepuk tangan. Emang iya?
Iyalah, biar berguna gitu loh. Kemarin katanya dibekukan. Ini penting, itu penting. Jadi Aduh, Mas bagus nih. Iya. Nggak kelihatan nih. Oke, iya. Mau di sini Mbak? Mau di Oh sini? enggak usah. iso. Mbaknya bingung lihat ini. Buat Mas Bagus nih dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Iya benar. Untuk aduh saya bingung mau tanya apa. Memang nggak bingung sih dari tadi. Memang nggak pernah nggak. Makin grogi makin banyak soalnya. Bisa gilir kok. Tanyanya bisa gitu. Iya. Penontonnya kayak aduh. Untuk dari FIP sendiri bagaimana dengan ormawanya? Di BEM itu sendiri. Ormawannya alhamdulillah hidup. Bener. Baik-baik aja. Iya kan? Kalau mau kita mandikan. Iya, bisa didoakan. Ya. Tanya apa lagi saya? Oh, iya. Bagaimana kabar dari wakil ketuanya? Oh, wakil ketua saya alhamdulillah baik. Perasaan saya nggak ditanya, Itu wakilnya kita mana? aja ya. Mungkin pernah kan? Mungkin pernah. Nggak cuma kenalan jadi Oh. sekalian tanya kabar. Iya kenalan aja. Layangan. Lanjut ya. Lanjut. Untuk program kerja unggulan dari BEMFIP sendiri itu apa Mas? Oke, kemarin ini kita di awal tuh ngerancangin sebuah pengabdian, di mana pengabdian ini bisa dimasukin oleh setiap jurusan yang ada di FIP gitu. Sebatar Gus. Aduh. Itu tadi pengabdian yang bisa dimasukin oleh setiap jurusan yang ada di FIP gitu. Jadi kita kolaborasi di seluruh jurusan yang ada di FIP gitu, Mbak. Nggak mau yang lebih panjang lagi penjelasannya? Panjang. Mungkin ada yang lain. Iya. Oh, yang lainnya Iya. saya. Apa ya yang lainnya? Panjang. Lebih panjang. Nemu nanti om ini. Itu sih sama kemarin juga kita ada program kerja kompetisi mahasiswa tingkat nasional, itu ya sesuai judulnya kompetisi mahasiswa tingkat nasional. Di situ kita ada mata lomba. Saya kira aku ayah keras itu. Iya udah. Sampai angkat tangan. Itu kita bikin 5 mata lomba. Itu yang pertama ada poster, karya tulis, esai. Terus enggak. Walaupun TikTok lagi merajalela sekarang, kita enggak. Terus kita ada sport video, terus itu kita juga ada podcast, yang terakhir itu kita ada Ya sekarang ini ya. enggak, iya. Maafkan. Terus apa ya lagi ya? Pokoknya itu lah kurang lebihnya. Jadi hampir setiap mata lomba, baik itu tentang kepenulisan, karya baik seni ataupun olahraga, kita coba adakan dalam satu kegiatan gitu sih, Mbak. Keras Gus. Tak pegangin lah. Nah, ini pegangin lah. Tolong pegangin Mbak. Ngapain Mbak? Tuh. Untuk dari isu-isu terkini sendiri, bagaimana dari BEMFIP sendiri untuk menanggapinya? Sebelumnya ada yang ketuanya dari FMIPA tadi sudah memberikan argumen. Gimana? Denger gak kau tadi? Ya kan baru datang, Dil. Ayo, Ya gimana kalau udah tahu? Tadi kan dipantik banyak ke pantik lagi Mbak. Masalah apa ya? Masalah yang 19. Isu apa aja gitu loh. Isu-isu Isu terbaru dari- isu ini. Gisel loh. Iya. Bisa jedar. Udah selangkangan. Isu kuliah offline terbaru kan. Itu kayak menarik untuk dibahas ya. Menurutmu kalau dari sudut pandang FIP itu untuk membahas isu-isu nasional gitu gimana? Untuk sekarang sih emang itu urgent juga ya untuk kita, apalagi kan pendidikan ya ranahnya kita, dan nggak kita aja sih, semuanya juga bisa masuk ke dalam sana. Itu sih menurutku ya melihat realita sekarang nih, kondisi sekarang aja, kalau dengan sistem perkuliahan atau pembelajaran daring atau jarak jauh itu yang efektif.
sama. Iya kan? Ya, sama. Ya makanya dengan adanya isu pembelajaran secara offline atau tatap muka itu akan diadakan secepatnya, ya itu bagus. Tapi FT kan ada yang offline kan. Ya, untuk FT itu sendiri itu sebenarnya kebijakan dari Kajurnya, dari jurusan mesin. Memang dari awal kalau kita teknik itu PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ya poinnya itu nggak dapat, karena ya namanya teknik dari dulu sudah terkenal, ya kita harus menyentuh, kita harus istilahnya menyentuh objeknya, menyentuh objeknya, biar kita tahu. Sebenarnya sama sih, teman-teman. Lari-lari. Histeria. Jadi sebenarnya sama. Kalau memang apa ya, praktikum kita harus menyentuh objeknya, tetapi memang kemarin yang ditekankan adalah bagaimana mahasiswa itu secara optimal walaupun pandemi direkayasa sebagaimana, yang penting protokol kesehatannya ada. Ya sama udah seperti biasa sih, cuma waktunya dibatasi dan jumlah manusianya, ya, person. Sudah true normal. Bukan true normal, new normal, karena dibatasi. Kalau true semuanya bisa ke Malang. Enak abnormal. Kalau di fakultas lain ada nggak? Di FMIPA ada nggak praktikum? Ada wajib. Tapi yang sudah apa namanya? Yang sudah eksperimen, skripsi atau penelitian kan terus kalau di MIPA itu. Ini itu wajib offline. Kalau kita enggak. Itu nggak ada mas. Kesehatan nomor satu. Penting tonjok. Tapi enggak nanti. Iya, bagus baru datang mas. Ada beberapa kok. Paling prodi, lebih ke prodi kan jurusan. Paling memang butuh web dari itu ya. Lab kan lu. Lab Ngitung duit. komputer. Oh, lab komputer PADB. Oh. Hitung duitnya nggak ada nggak? Ono. Teknik menghitung uang. Teknik menghitung uang. Tangane Lebih. Sandra. Yang melukis apa? Iya. Praktikum. Ono ya apa-apa. Gak ada, praktikumnya tidak ada. Ya ada sih, tapi bisa dilakukan jarak jauh. Bisa ada. Kenapa? Nek prodi geo murni. Oh iya. Ilmu geografi ya. Kan ngeker itu. Ya bola apa ya? Pokoknya lemah lu lah. Ben meneh mati sok kiri lemah sing tanah bos. Darah macam ini mang juru. Ini mau tanya lagi nih buat Mas Bagus sendiri. Iya. Kalau nggak salah kemarin ada proker dari BMFIP itu yang berdikari dan dilaksanakan secara offline. Kalau boleh tahu itu yang seperti apa? Berdikari sendiri. Histeria loh. Kita kita poker offline itu nggak offline sih sebenarnya mbak, cuman lebih ke pelaksanaannya saja. Kita yang panitianya yang offline, untuk peserta dan sebagai yang lainnya itu ya dari tetap sama. Tapi ya cuman kita baru aja menerima kunjungan sih kemarin, mungkin itu yang dimaksud kali ya. Mas bisa lebih kencang. Oh lebih kencang ya? Ya kemarin tuh kita sih nggak pernah ngadain proker secara offline, tapi kalau untuk pelaksanaannya, untuk panitianya baru kita tetap offline begitu mbak. Terima kasih buat Mas Bagus yang baru bergabung. Silakan balik juga. Sangat gostar sekali Anda. Nggak jadi sungkan ya kan ditungguin. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi terakhir, yaitu sesi sharing. Nah dari sini nih akan terbuka lebar buat mas-masnya. Sharing apapun itu, dari segi apapun itu, silahkan dimulai dari jangan dimulai nih. Dari tuan rumah. Iya dari tuan rumah dulu Bapak. Kurang ajar kok ya, aku nggak tahu sesinya gitu. Ini sesi apa mbak? Sharing. Sharing. Bebas dari segi apapun. Mau Sharing. Oh ya. Ini Rip. pesan, saran. Ya sharing dari apa yang ada di BMF MIPA gitu aja mbak ya. Boleh. Yang kita belum tahu di FMIPA. Oh iya, jadi fokus yang saya tekankan sebagai ketua mungkin di FMIPA
bagaimana cara kita melihat satu problem gitu ya, bagaimana cara kita melihat satu kasus, bagaimana cara kita melihat suatu masalah-masalah. Jadi memang benar-benar pengurus BMF MIPA tidak hanya di kepanitiaan ataupun dalam mengkaji pembelajaran tertentu, itu kita harus melihat bagaimana ini bisa terjadi, bagaimana mengapa ini bisa terjadi, bagaimana apa itu, apa ini gitu ya. Misalkan kalau saya kasih contoh ini, kenapa dia ini bisa di depan saya, kenapa lampu-lampu ini bisa menerangi kami. Nah, itu salah satu hal-hal yang saya tekankan sangat penting di FMIPA. Bagaimana caranya kita bisa berpikir tidak hanya bahwa mic ini untuk mengeras suara. Bayangkan ketika mic ini bisa menjadi sendok, mungkin ketertawaan mungkinnya, tapi mungkin bisa jadi karena hal-hal semacam itu bisa menjadi suatu pembelajaran baru gitu kan kawan-kawan. Nah, terus yang nomor 2, bagaimana cara kita di BMF MIPA itu melihat semuanya itu, apapun itu menjadi kekurangan pribadi, apapun itu menjadi kekurangan teman-teman semuanya, apapun itu yang menjadi kekurangan lingkungan, alam, itu pasti memiliki satu atau lebih kelebihan-kelebihan yang baru. Contoh, ketika apa yang menjadi kekurangan? Saya misalkan pendek gitu misalkan. Saya pendek misalkan. Nah, dari pendek itu kita bisa ya mungkin tertawa, gak apa-apa. Oh, itu. Kenapa sih, Mbak? Ya mungkin misalkan atau tinggi misalkan, atau pendek misalkan, atau gemuk atau kurus, atau jelek atau ganteng atau hitam atau putih gitu ya. Tapi dari kehitaman itu kita bisa memiliki satu kelebihan-kelebihan yang baru dalam melihat suatu gak masalah. Mungkin isu-isu seperti ini sangat sering terjadi di telinga kita ya. Bagaimana rasis, kamu gendut, kamu kurus, kamu hitam, kamu putih. Tapi dari hitam itu pasti kita memiliki rasa kekecewaan, itu sudah pasti ya kawan-kawan ya. Pasti rasa-rasa gak senang sama orang ini dan memiliki rasa kekecewaan yang cukup lama. Nah, kalau misalkan di BMFP itu saya tekankan untuk jangan terlalu lama memendam kekecewaan gitu loh. Karena dari kekecewaan itu boleh kecewa, boleh menangis, boleh terbawa suasana, tapi jangan lama-lama gitu loh. Karena tidak hanya besok ya, nanti aja setelah kau nangis punya masalah-masalah yang baru gitu kan ya. Ini masalah yang tadi belum selesai, masa kita mau kasih masalah yang baru? Mending kalau saya tekankan jangan terlalu lama lah sama masalah-masalah yang terjadi. Boleh menangis, boleh ini, tapi jangan lama-lama. Masih banyak masalah-masalah baru yang akan datang gitu ya. Terkait kekurangan dan kelebihan tadi, apapun itu kawan-kawan, misalkan kekurangan kita tidak memiliki si acaranya ini misalkan tidak aktif kawan-kawan. Nah, dari ketidakaktifan si acara itu saya berusaha untuk menekankan bagaimana pengurus saya aktif itu dengan memberikan suatu sudut pandang baru, memiliki satu kelebihan baru di situ, bahwa teman-teman bisa multitasking bekerjanya. Mungkin teman-teman bisa bekerja di bawah tekanan. Nah, itu satu hal yang belum bisa dimiliki orang lain selain orang yang dalam kepanitiaan itu. Nah, jadi pesan saya jangan terlalu lama memendam kekecewaan. Dari kekurangan-kekurangan itu kita rubah pola pikir kita menjadikan suatu kelebihan-kelebihan baru. Sekian dari saya. Amin. Pulang. Udah gitu aja sih dari BMF MIPA. Jadi habis dari Mas Agus, selanjutnya Mas Agus beneran loh. Agus. selanjutnya dari Mas Agus. Oh iya, Agus. Iya. Silakan. Tentang apa? Tentang Tentang sharing Gampang terus sih. Apa sih keringetan lo maksudnya? Ini kok oke saya. Gampang teles sih kok. Agak. Kan jare ini sharing sembarang kali. Iya. Nggak keringetan pori-pori gede. Kayak tadi mang wis bahas api mudun. Iya. Apa ini aku juga mendesak aja dari situasi mendesak sudah ini. Butuh ruang yang lebih terbuka. Tapi aku sebenarnya pengen ngerti jadi loh, apa terkait program kerjamu yang apa pengabdian itu. Ini saya kan. Program kerjamu yang kita berkelanjutan 10 tahun itu. Iya betul. Berarti Anda sudah menyiapkan untuk pemilik selanjutnya di rumah edukasi ini. Iya, jadi Gimana? coba aja. Astagfirullah. Aku tadi ya. Gimana? Jadi gini, kalau bicara tentang sistem di FMIPA itu sebenarnya sangat hancur ya di FMIPA itu. Bagaimana Saya dikat kayak gitu.
nggak usah kasih tahu ke umum, barangkali setelah saya ini bisa memperbaiki sistem itu ya. Jadi di FMIPA itu tidak yang jadi BEM itu jadi ketua BEM gitu kawan-kawan. Jadi saya pun dari ketua HMJ dulu, wakil saya dari ketua HMPIPA yang menjadi ketua BEM sekarang. Jadi ya ketika satu kepengurusan di BEM itu benar-benar setahun selesai gitu aja kawan-kawan. Ya kalau dibilang apa ya, memang sih kita mempunyai visi misi di tiap tahunnya kita bawa, tapi ya gak gini juga sih sebenarnya. Kalau kita bisa lihat teman-teman di BEMFIS, Faisalan duluannya anak BEM mungkin, terus siapa lagi di sini? Ini juga anak BEM, jadi ya benar-benar sedikit tahu tentang kultur yang ada di BEM. Nah, sedangkan saya yang benar-benar nggak tahu dan benar-benar terpotong dari senior-senior gitu ya kawan-kawan ya, benar-benar buta kawan-kawan, mencerat kan? Benar-benar buta kawan-kawan. Kenapa itu isinya, Bos? Apa saya begitu masuk jadi ketua BEM misalkan, saya bingung ke BEM ini apa gitu kan ya. Saya kan juga dari HMJ, bagaimana sistem yang mau saya buat di BEM itu benar-benar buta, benar-benar apapun itu saya nggak tahu tentang BEM gitu kawan-kawan. Dan ini ya gimana sih pertanyaanmu? Yang 10 tahun. Nah, untuk yang 10 tahun ke depan itu, ini saya menekankan kepada pengurus saya bagaimana sistem yang sudah terjadi sampai sekarang. Saya mengangkat isu kepada teman-teman BEM itu, bagaimana ketidakpastian masa depan kalian di BEM gitu ya kawan-kawan. Bagaimana ketidakpastian teman-teman BEM, pengurus BEM ini di masa depan setelah dari BEM FMIPA UM 2020. Saya sudah beritahu bagaimana ke depannya bakal seperti apa, dan belum saya bisa jamin seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk yang 10 tahun ke depan tadi memang saya sudah bilang kepada panitia saudara itu kawan-kawan, untuk kalau misalkan dari orang BEM benar-benar bisa menjadi ketua BEM, silakan dilanjutkan gitu. Soalnya kita kan daftar di LP2M juga untuk pengabdian masyarakat yang didanai gitu ya kawan-kawan ya. Ikut juga sama mendaftar di teman-teman organisasi-organisasi yang lain untuk sama-sama sesi terakhir keseluruhan durasi 15 menit. Ya itu TV gitu. Oh iya, dikat berarti. Gak usah, keren kok itu. Jadi saya bilang poin paling terakhir, ketika kemungkinan terburuk itu ketika nanti misalkan tidak ada yang meneruskan ini, sudah kita akan membuat komunitas rumah edukasi setelah BEM. Kalau bisa dibilang gila sih gila mungkin kawan-kawan, tapi memang ini sudah menjadi tanggung jawab kepengurusan ini untuk membangun desa tersebut. Jadi harapannya selagi nanti BEM tahun depan ataupun selanjutnya tidak meneruskan apa yang sudah kita bina desa ini untuk perbaikan ataupun branding desa ini, ya sudah kita buat komunitas sendiri, entah itu komunitas rumah edukasi ataupun komunitas yang lainnya lah, apalah namanya, yang fokusnya untuk membangun desa ini gitu. Itu sudah pilihan terakhir gitu kawan-kawan. Sedih ketangis. Tawa, Bu. Jadi konsep rumah edukasi itu menjadi konsep rumah edukasi gitu. Ya itu tadi bangsat. Edukasi. Kita berusaha aja lah bagaimana cara kita mengedukasi gitu aja lah intinya. Kalau regenerasi yang selalu ya terkait ngadopsi program maupun kita kaji untuk di tahun ini juga sebenarnya kita benar-benar putus. Kenapa? Karena memang bagaimana konsep untuk menyampaikan pertanggungjawaban program-program tahun lalu tuh yang benar-benar nggak ada di FMIPA. Jadi kita bingung evaluasi dari mana, BEM FMIPA ini seperti apa. Jadi benar-benar nggak tahu. Jadi ya mohon maaf kalau yang penonton ini dari FMIPA ataupun pengurus selanjutnya, tolong dicermati bagaimana sistem perkaderan di MIPA, sistem regenerasi di MIPA ini harus benar-benar diperhatikan gitu aja sih pesannya. pesannya ya untuk BEM FMIPA besok silakan lanjutkan programnya Fadil. Biar dia nggak bisa tanggung jawab membuat komunikasi. Pesannya pilih saya untuk menjadi 2 periode. Amin. Regenerasi misalkan regenerasi di sastra itu gimana? Regenerasi di sastra ini gimana? Gimana ya? Jawabannya gimana? Ya yang mau monggo. Kalau saya lihat di fakultas lain ini kayaknya tahta ini jadi rebutan. Harta tahta histeria. Tapi kalau di sastra ini tahta ini ada yang mau? Nggak ada ternyata. Kita culik-culik aja. Kan ya. Tadi. Mungkin ceritakan dulu gimana Uus jadi ketua BEM. Oh iya, Uus jadi ketua BEM waktu itu saya lihat dompetnya Uus nganggur, terus ada KTM-nya di dalam, saya daftarin sudah. Itu kronologi singkat dari Uus jadi ketua Dan BEM. itu jadi ketua BEM. Kalau dia ngomong di sini mungkin dia selalu ngomong
gue selalu ngomong saya ini jadi ketua BEM dijebak dijebak sama orang-orang, memang dijebak sih gitu. Kalau regenerasinya ya itu kita cuma melihat siapa yang selalu aktif di Ormawa, siapa yang punya relasi dari angkatan mahasiswa baru sampai yang tua-tua, sampai demisioner, biar bisa tetap nggak buta lah istilahnya kayak FMIPA gitu ya. Itu istilah Anda sendiri, Bos. Ya, istilah sendiri. Berarti untuk masuk ke BEM sastra itu harus melalui HMJ dulu, Mas? Harus menghuni. ya dari HMJ. Memang tidak ada peraturan tertulis harus dari HMJ dulu, enggak. Kita dari BEM juga bisa oprek yang sekiranya berpotensi nantinya yang akan menjadi pengurus BEM. Tapi peraturan tidak tertulisnya memang sudah menancap di otak para pengurus Ormawa, para pengunjung Ormawa di sastra ini. Itu memang kalau dari BEM harus di HMJ dulu. Istilahnya pengenalan lah, biar nggak kaget langsung tiba-tiba di BEM gitu. Berarti untuk jadi ketua di sastra ini harus tertidur dulu. Harus terjebak dulu. Enggak sih, dia nggak tertidur sih, cuma saya ajak temennya ngobrol aja, dia nggak tahu. Strategi yang sangat bagus. Itu untuk tim-tim pemenangan besok yang mau menjalankan itu ya strateginya. Ajak ngopi, dompetnya biar nganggur. Ambil KTM, daftar Iya, untuk calon sastra Anda jangan mau terjebak ya dengan cara itu. Oke, sudah dibocorkan. Berarti cari cara yang lain. Oke, membuat ogoh-ogoh. Kalau di FE gimana guys? Di FE guys, regenerasinya guys. FE sendiri kalau di BEM ya, khususnya BEM itu, jadi di BEM sendiri itu ada minimal yang bisa gabung itu sebenarnya semester 4 sama terus nanti ada delegasi dari teman-teman subbidang. Kebetulan di FE ada 10 subbidang itu masing-masing nanti dimintai 2 delegasi. Nanti yang sisanya itu harapanku kenapa kok ada aturan apa yang tertulis itu minimal semester 4. Jadi teman-teman ini bisa belajar dulu di AMJ. Soalnya memang dirasakan kalau orang dadak ke BEM hitungannya sing wis badan eksekutif tertinggi di fakultas kayak pasti anak-anak itu kaget gitu. Jadi dan tadi yang udah tak sampaikan di awal kan kalau teman-teman tiap jurusan itu punya budaya yang beda-beda. Pas aku kebetulan kan aku dulu ya di HMJ kebetulan di HMJ manajemen. Jadi pas mau masuk BEM sama kebetulan wakilku juga dari dulu juga jadi kahim di EKP. Itu pun ya masih bingung. Kita tidak apa terus kayak nggak punya apa ya bingung gitu mau ini gimana BEM itu soalnya mesti beda. Sama kayak tadi lah siapa ya mau sing nyinggung kayak awakmu ya selalu sing apa tiap Ormawa pasti berlomba-lomba pengen luwih apik itu ya kayak gitu. Cuma itu yang mau tak tekenin sebenarnya tahun ini tuh lebih ke apa ya ayo wis ojo kayak ngono neh lho ya wis iki FE wis FE ayo ojo kayak jopo-jopo liyane itu sih. Kalau misalkan yang kontras dengan pendapatnya Agas ini, FTWE gak perlu. Monggo. Ada pendapat yang lain dari FT. FT kayak podo office gak sih? Ya, aku kan punya konfliknya ya. Oh iya. Cuma jawabanku tak jiplak. Jadi gini, kalau di FT itu kita tidak ada aturan yang misalnya harus ke HMJ dulu atau ke BEM dulu atau ke apa ya, diperbaiki lah. Kalian seorang engineer kan nantinya dunia kerja itu, dunia engineer itu lebih keras daripada kita yang masih ada di mahasiswa ini. Itu aja sih. Kalau dari AVP, regenerasinya aku tuh ke HMJ kan Gus? Dari AMJ. Aku peran ya jadi AMJ dulunya. Untuk regenerasi sih ya sebenarnya ini kita lebih ke ya demokratif aja. Siapa yang mau ya silakan. Siapa yang kalau emang nanti ada lebih daripada 1 paslon atau 2 paslonnya silakan kalian bertarung. Itu udah zamannya, udah panggung kalian untuk bertarung. Kami yang tua ini cuma bisa membantu kalian dari belakang, misalnya kayak memberi saran atau apa gitu. Dan ini ya siapapun yang membutuhkan ya silakan datang. Kita kan nggak bisa tiba-tiba mendatangi orang atau mengetahui isi hati orang. Oh dia pengen nyalon jadi aku datang, kan nggak mungkin. Kita butuhkan rangsangan kan. Iya nggak sih? Kok bahasane gitu kan? Ya kayak apa ya, dalam komunikasi lah kita nggak bakal tahu tujuannya kalau dia nggak datang duluan nggak sih. Kita bukan peramal, kita bukan dukun, ya kan. Jadi ya
Kalau mungkin nanti teman-teman ada yang pengen nyalon atau melanjutkan ke BEM ya silakan gitu. Kita nggak menutup diri mau itu dari mana aja dan ya. Mengenai aturan tertulis harus ke HMJ dulu gimana Gus? Kalau di HTP sih nggak harus ke HMJ dulu. Bisa langsung ke BEM? Bisa langsung ke BEM, tapi ada batasnya minimal semester 4 sama kayak Agas. Kenapa ya tujuannya itu? Karena biar teman-teman ini berproses dulu di HMJ atau di UA kalau kita nyebutnya, unit aktivitas, atau di Ormawa tingkat unit. Di BKT kalau bisa, di BKT kalau di itu UA. Jadi ya setelah mereka berproses lah setahun misalnya di Ormawa tingkat jurusan atau lain gitu, ya dirasa mungkin udah cukup bekalnya karena di BEM itu bukan untuk belajar lagi teman-teman, jadi udah kayak eksekusi atau langsung praktek lah gitu. Kalau di FIP sih kayak gitu budayanya. Kalau di FIK saya nggak tanya, soalnya kan aklamasi langsung nanti. Kita punya nama lagi tinggal nunjuk, tinggal lantik, iya kan? Iya kan? Enggak. Silakan diklarifikasi ya, Bro. Hampir sama kayak jawabannya Mas Bukti dan Mas siapa sini Mas Bagus. Di FIK itu nggak ada aturan tertulis terkait siapa saja yang harus yang bisa ikut ke dalam internal bank FIK. Sekalipun dia masih maba itu kita persilakan masuk karena memang ada mandat tersendiri dari demisioner itu bahwasanya 2 tahun setelah kamu itu masih jadi tanggung jawab kamu. Itu sudah jadi budaya itu Mas. Kultur. Ya gimana kultur. Kultum. Next. Yo wis. Berarti tanggung jawab Anda itu 2 tahun depan gitu. Ya enggak sih Mas, cuman mungkin lebih arahnya ke tanggung jawab moral aja sih Mas mungkin. Setelah kita pergi nanti apa udah selesai gitu Mas, mati nggak ada kehidupan lagi, masa kayak ngono kan. Sebenarnya aku sepakat sih, berarti BEMmu itu 3 angkatan. 3 angkatan. 3 angkatan sama sih sebenarnya. BEM juga 3 angkatan. Jadi kalau kenapa kok nggak ke HMJ dulu sebenarnya apa ya? Kalau misalkan kita kita mengharuskan ke HMJ dulu, usaha hasrat untuk menjadi lebih baik itu enggak ada menurutku secara pribadi loh ya. Dan ini juga jangan juga sih dari beberapa senior yang saya temui bahwa kenapa kok bisa ke BEM langsung, itu soalnya apa ya, di tingkat HMJ dan BEM itu biar saling berlomba gitu. Jadi BEM itu enggak tinggal ya wes dia anggotamu bereneng. Iya kalau mau dari HMJ ke BEM, kalau enggak ya sopo sing daftar BEM kan gitu. Sehingga kenapa kok bisa ke BEM, bahkan kita 3 angkatan, enggak 2 angkatan ya karena itu. Kemudian untuk mengenai tanggung jawab moral untuk 2 angkatan sebenarnya gini sih, setelah kita entah itu kecuali Fadil di pengurusan BEM itu kan selalu ada belajar administrasi, kemudian belajar dari proker tahun lalu gimana, tahun lalu evaluasinya gimana, permintaan rakyat MIPA tahun lalu gimana, rakyat villa kan itu beda kan. Nah itu kan harusnya kan selalu nyambung gitu loh, jadi kita tuh punya evaluasinya gini, kita nanti jangan kayak gini gitu. Jadi tanggung jawab untuk katakanlah nanti setelah angkatanku 2017 kemudian regenerasi 2018 itu kayak biar deh angkatan ini 2017 itu kayak gini, sehingga apa yang akan kita lakukan, program-program, kemudian evaluasi, harapan teman-teman FIS itu bisa walaupun nggak bisa dilaksanakan semuanya, tapi yang penting kita ada proses evaluasi lebih baik. Itu saya menurutku untuk tanggung jawab itu. Jadi bukan berarti kita harus lepas tangan ya. Kayak menurutku secara pribadi kayak kita kurang tanggung jawab moral aja. Bukan secara eksplisit loh ya, cuman kayak tanggung jawab moral. Kalau ada ini yang sedikit atau banyak itu pasti akan memberikan bantuan kita. Kalau menurutku di BEM seperti itu, dan HMJ pun sudah menanamkan pikiran itu sih. Maksudnya kita saling memahami bahwa HMJ BEM ya BEM. Ketika kalian daftar HMJ ya silakan daftar, kerja ya silakan daftar. Jadi kita saling kompetitif. Alhamdulillah sih nggak egois. Jadi tetap kalau legislatif minta apa ya tetap kita goyap aja. Tapi untuk hasrat kompetitifnya itu kita positif. Kurang 5 menit. Closing statement.
Siapa Itu sih. Karena dari di situ. Baik, terima kasih buat dari mas-masnya yang sudah memberikan argumennya mengenai pesan-pesan dan saran dari setiap ormawa. Tentunya dari mas-mas ini ada yang berkesan nih. Paling enggak sampaikan satu pesan yang bisa kalian sampaikan untuk generasi penerusnya. Oh gitu. Ya. Mungkin dimulai dari mas yang di belakang saya terlebih dahulu. Saya gas. Giliran jatah. Pesan. Giliran jatah. Untuk generasi selanjutnya. Oh gitu. Terus mikir Ronald. Gurung mikir. Kenapa? Mungkin buat adik-adik maba, adik-adik maba FE, khususnya yang banyak tanya. Jadi mungkin teman-teman lebih mendalami lagi lah. Dalam artian kemarin kan teman-teman dari Ormawa ini wis punya banyak web proker kegiatan yang buat teman-teman maba sekalian. Mungkin teman-teman bisa mendalami itu Ormawa FE atau apa. Nanti kalian kalau udah mendalami itu diharapkan bisa gabung ke Ormawa FE juga. Jadi jangan jadikan pandemi ini kayak apa ya, halangan buat kalian buat tetap berkarya, ya tetap semangat. Jadi jangan lupa ditunggu nanti 2021 di kepengurusan yang selanjutnya. Saya nggak tahu siapa, wes kita aja sih semangat. Selanjutnya dari mas yang FIPD. Aku nih. Iya. Oke, kalau dari aku sih untuk umum aja, untuk semuanya bagi siapa yang dengar lah, mau itu dari FIP, sastra, ekonomi, MIPA, teknik, IKA, FIS, ya kan? Psikologi juga ya, sama pasca mungkin juga kalau butuh. Nganggur. Jadi kayak gini deh, jangan minder sama apa yang kalian punya. Ya berani aja untuk nyoba, berani open fight itu nggak salah kok. Justru kalau kalian nggak berani bertarung itu lebih dipertanyakan. Kenapa kalian nggak bisa bertarung? Maksud artian bertarung ini mungkin bersaing di akademika atau di organisasi atau sejenisnya lah ya, bukan yang lain-lain. Tuh berani aja dulu, baru coba. Berani berproses lah. Iya, bener itu. Jangan takut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu nggak kemana-mana kok, pasti kalian jalanin gitu. Mungkin itu aja sih, Mbak. Terima kasih buat mas. Bagus sih. Iya, bagus. Selanjutnya mas yang dari FIKD. Pujangga kita. Oke, closing statement ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Faisal selaku Ya sama-sama. ya Ketua BEM FIS yang telah memfasilitasi persaudaraan ini. Jadi secara tidak langsung kita iya, secara tidak langsung Mas Faisal dari BEM FIS ini sudah menunjukkan bahwasanya ketika berorganisasi itu tidak cuma soft skill yang kita dapat, tapi juga persaudaraan atau saudara-saudara di luar dari lingkup kita di universitas terutama, bahkan bisa di luar kampus juga. Jadi teman-teman yang selama ini masih punya mindset tentang apa itu organisasi yang menghasilkan hanya statement soft skill saja, itu salah. Di organisasi itu kalian bisa dapat saudara lebih banyak dari biasanya, bisa mengembangkan segala macamnya lah intinya. Itu dari saya, Mbak. Oh iya, terima kasih mas. Siapa itu namanya? Arif. Mas Arif. Selanjutnya dari mas Oh iya. Sastra. Siapa yo? Siapa? Michel. Michael ya, biar lebih keren. Ya, closing statementnya buat maba aja sih, jangan bosan-bosan ke Ormawa. Mau kita buka 24/7. Itu bukan undangan untuk maba sastra saja. Mabanya FIS mau datang silakan. Mabanya FIP, FIK, FT, FE, psikologi, pasca juga kalau nganggur ya tak apa-apa. Mipa enggak Mipa? MIPA di Ormawa dewe. Mipa dengerin ya, Maba Mipa dengerin ya. Ya, Bapak MIPA kalau mau datang juga silakan. Kita banyak space di Ormawa, itu ada Ormawanya sastra, DPM, BEMU juga nganggur, silakan dipakai. Biasanya DPM buat tempat naruh ogo-ogo di sana.
Lah aku tahu gak. Mana balikin aku. Ya itu Is. Untuk teman-teman maba jangan takut kalau mau ke sana. Memang orang-orangnya tampaknya di luar mengerikan tapi di dalamnya hatinya lembut-lembut. Itu aja sih Mbak. Terima kasih buat Mas Michael. Iya. Selanjutnya dari Mas Agus sendiri gimana? Bagus. Ya. Mas Agus ya, Bangsat. Ya dah. Selain yang tadi saya sudah sampaikan itu, saya cuman berpesan kepada semua orang yang menonton ini yang belum mencicipi organisasi ataupun mau membandingkan organisasi atau mengkaji tentang organisasi. Intinya kawan-kawan, jangan sampai kalau misalkan kita konteksnya mahasiswa, jangan sampai akademis kalian nih, kalau misalkan menurut pandangan saya ya kawan-kawan ya, jangan sampai argumen-argumen tentang orang bahwa organisasi menghambat akademis itu sebenarnya salah banget kawan-kawan ya. Terbalik gitu. Malahan Organisasi. Bener ya. ya malahan kelas itu membutuhkan ruang-ruang dari organisasi. Maksudnya kita ya yang organisasi itu mempunyai poin-poin lebih untuk mendapatkan jatah lebih besar di poin-poin di ruang-ruang akademis gitu kawan-kawan. Ya gitulah intinya. Intinya seperti itu. Jangan sampai argumen-argumen tentang orang sampai sekarang ini bahwa organisasi itu menghambat akademis itu sebenarnya salah besar kawan-kawan. Sebenarnya Iya bangsat. Kasar. kok marah-marah sih? Ya. Intinya tetap dikaji dulu apapun itu masalahnya. Jangan terlalu lama memendam kekecewaan. Cari peluang-peluang baru dari segala-segala kekurangan kalian menjadi suatu kelebihan baru. Saya Deddy Kobuzer. Agus tapi. Sudah gitu aja Mbak. Nih, ada yang terakhir dari Mas Teknik. Mas siapa namanya? Agas. Arif Subekti. Mas Bukti. Sebekti. Itu kepanjangan Asubekti, Mbak. Asubekti. Mas Bukti, silakan Mas. Oke, karena waktunya udah mepet, ini aja. Saya mau menambahkan bahwasanya belajar organisasi itu tidak melulu dengan kita gabung Ormawa atau seperti apa. Memang salah satunya belajar basic dengan gabung Ormawa, tapi organisasi kepada dirimu, mengenali dirimu itu juga penting. Sebelum terjun ke sana, kamu juga harus mengenali dirimu, organisasi dirimu bagaimana, sudah baik atau belum atau seperti apa. Jadi saya berharap untuk teman-teman semua yang melihatkan podcast ini sebelum kalian terjun yang dengan dunia benar-benar luas, kalian harus mengenali diri kalian sendiri, kemampuan kalian, supaya tidak ada argumen-argumen bahasanya organisasi menghambat akademik ataupun sebenarnya akademik menghambat organisasi seperti yang disampaikan tadi. Itu saja sih, lebih open minded tentang keadaan-keadaan sekitar alam dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Bukti. Mas Bukti. Udah jam berapa ini? Nggak kerasa nih udah sampai di penghujung. Enggak terasa. Kroso gitu ya. Ada yang kelupaan yang ada satu dari tuan rumah sendiri. Ya Allah. Harta tahta pisteria. Dari Faisal. Apa ya? Kayaknya nggak ada closing statement dari tuan rumah. Mungkin kalau ucapan terima kasih sih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, dan saya menyepakati apa kata Lord Arif bahwa ya organisasi juga tentang mengembangkan hard skill kemudian soft skill, tapi ya seduluran pisan. Dan terakhir, jangan sampai kalian menyesal para ulama. Itu aja sih. Terima kasih bagi mas-mas dari perwakilan BEM setiap fakultas di Universitas Negeri Malang yang sudah menyempatkan hadir di Nggak diundang. yang menyempatkan hadir di Fiskes pada sore hari ini. Nggak kerasa kita udah hampir 1 jam ya. Kerasa sih. Jam 2 manggung. Ya sudah. Terima kasih karena telah menonton Fiskes pada sore hari ini. Sampai jumpa di Fiskes selanjutnya. Tutup sana. Kita tutup dari mana ya? Tuan rumah monggo. Apa nih? Kita tutup Fiskes kali ini. Kita tutup Fiskes kali ini dengan adalah bersama Fiskes Fakultas Ilmu Sosial Podcast.